Di dalam Ibrani pasal 12 ayat 14 sampai 15, kita akan lihat firman Allah pada pagi hari ini. Haleluya. Firman Tuhan hari ini kuberikan tema bahaya akar kepahitan. Sekali lagi, bahaya akar kepahitan. Kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Karena itu kita akan belajar firman Allah bersama dalam Ibrani pasal 12 ayat 14 sampai 15. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. Saudara cukup duduk saja. Kita akan baca ayat ini bersama-sama dalam Ibrani pasal 12 ayat 14 sampai 15. Bahaya akar kepahitan. 2, 3 mulai. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Puji Tuhan. Demikianlah firman Allah. Ada 2 ayat di sana menerangkan. Yang pertama, usahakan hidup damai. Dan yang berikut adalah kita menjauhkan diri dari hal-hal yang bersifat tentang kebencian, bersifat akar kepahitan. Salah satu ciri seorang pengikut Yesus Kristus adalah dia hidup sejati, hidup di dalam perdamaian. Ini yang tadi dikatakan dalam ayat 14. Berdamai yang dimaksud sini bukan berdamai dengan orang dekat saja. Ada orang bisa berdamai dengan orang tertentu, entah itu family, entah itu keluarga dekat. Kita bilang itu friend, kita bilang itu sobat, itu kawan, aku mau berdamai dengan. Tapi perdamaian ini melingkupi semua orang, siapa saja. Ada orang hanya mampu berdamai dengan orang tertentu yang bernama keluarga, orang dekat. Tetapi berdamai ini dengan siapapun, kata firman Allah, hidup damai dengan semua orang. Berarti orang siapa saja, orang dari mana dia, suku asalnya dari mana, kita berdamai dengan semua orang. Jadi tidak ditentukan pada orang-orang tertentu. Tidak dikatakan usahakan berdamai dengan orang tertentu, enggak, tetapi dengan semua orang, dengan semua suku, dengan semua kaum dan semua bahasa. Siapapun dia, warna kulitnya seperti apa, kita berdamai dengan orang seperti itu. Karena ukuran bagaimana sikap kita dalam kehidupan sehari-hari adalah ukurannya juga tentu di dalam berjemaat. Tentu yang pertama saya dan saudara menerapkan ini di tengah-tengah jemaat. Karena di dalam hidup berjemaat itu ukurannya ada di situ. Kalau kita hanya bisa berdamai dengan orang yang seiman, maka tentu kita juga bisa berdamai dengan orang yang tidak seiman, atau orang yang tentu di luar dari pelayanan, atau di luar gereja, di luar daripada kita sebagai anggota jemaat. Sebab cara kita, sikap kita yang ada di dalam gereja itu juga menentukan di luar sana. Jadi kalau dengan sesama seiman saja tidak bisa berdamai dengan kawan seiman, bagaimana di luar sana yang kita jumpa dengan orang-orang yang tidak segereja dengan kita, yang bukan kawan seiman, bagaimana kita bisa berdamai dengan mereka? Jadi ukurannya tentu ada di dalam pelayanan. Dalam 1 Korintus 10 ayat 16 berkata, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucap syukur, kita ucapkan syukur, adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Dasar daripada orang Kristen berdamai, dasar seorang anak Tuhan itu berdamai karena adalah tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus adalah persekutuan. Kita menjadi satu, kita tidak terkotak-kotak dan terpecah-pecah. Melainkan saya dan saudara, di dalam kematian Yesus Kristus kita telah dipersatukan. Kita telah diperdamaikan. Yang tadinya kita dalam musuh, yang tadinya kita adalah
Allah kini telah menjadi sekutu dengan Allah. Yang tadinya kita adalah musuh Allah, tetapi oleh darah Kristus lewat kematiannya, saya dan saudara kini telah diperdamaikan. Dan kita berdamai dengan semua orang. Matius 18 ayat 20, firman Allah berkata, sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Setiap perkumpulan orang percaya, Allah hadir di tengah-tengah mereka. Karena ketika saya dan saudara sudah dipersatukan lewat tubuh dan darah Kristus, kita menjadi satu di dalam apa? Persekutuan. Nah, persekutuan ini sangat luar biasa. Kita telah menjadi satu. Kita tidak terpisah-pisahkan lagi. Kita tidak melihat dia suku dari mana dia. Entah dia dari Ambon kah, dari Biak atau Serui Sangir kah, dari mana saja. Kita telah menjadi satu keluarga. Kita telah menjadi satu, kita saudara di tempat ini. Karenanya pelayanan ini menerapkan bahwa kita bukan orang lain di sini. Kita semua keluarga. Siapapun entah saudara yang baru pertama kali datang dan beribadah di gereja ini, saudara bukan orang asing di sini. Saudara adalah saudara kami. Saudara adalah keluarga kami, keluarga di dalam Tuhan. Kita semua telah menjadi saudara. Kenapa? Karena tubuh dan darah Kristus telah mempersatukan. Dan Allah hadir di tengah-tengah kita di dalam persekutuan ini. Jadi usahakan kita hidup berdamai satu dengan yang lain. Kita buang segala akar kepahitan, segala kebencian. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 16 firman Allah berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Terdapat kamu. Kalimat kamu ini, kata tersebut itu tidak merujuk pada satu pribadi, satu orang. Tetapi itu kata kamu merujuk pada semua orang. Artinya pada lebih dari satu. Tidak tahukah kamu, kata firman Allah, bahwa kamu adalah bait Allah. Roh Kudus berdiam di dalam diri kita. Ini tempat tinggal Roh Kudus. Jangan taruh segala sesuatu yang pahit. Jangan taruh segala sesuatu yang menimbulkan akar kepahitan di sini. Jangan. Ini tempat Roh Kudus. Roh Kudus ada di hati kita. Kita undang dia masuk. Gak boleh hidup dalam kebencian. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, kata firman Allah. Roh Kudus bertata dan diam di hati kita. Jangan taruh sampah di hati ini. Gak boleh. Kita buang jauh-jauh sampah yang bernama fitnah, kebencian, segala sesuatu yang bertolak belakang dengan kehendak Tuhan. Kita buang jauh-jauh. Sebab sampah itu tidak enak, saudara. Coba kalau ada tetangga lempar sampah di halaman rumah, wah, kita bisa marah luar biasa. Karena memang gak bagus. Jadi kebencian itu dia semacam sampah di hati. Keluarkan itu. Kita tidak akan bisa melihat kemuliaan Allah. Tadi firman Allah berkata, hanya dengan kekudusan orang bisa melihat Tuhan. Tubuh dan darah Kristus di depan mata kita. Hari ini kita undang dia. Kita buang segala sesuatu yang kotor di dalam hidup ini. Supaya dari mata air yang sama mengeluarkan air mata air kehidupan. Memancarkan aliran-aliran firman Allah. Memancarkan aliran-aliran kehidupan. Jadi Allah hadir di tempat ini. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Allah berdiam di dalam hidup kita. Ini sangat luar biasa. Allah tidak tertarik dengan bangunan gereja. Puji Tuhan kalau gereja besar, full AC, lengkap dengan semua fasilitas. Amin untuk hal itu. Kita juga memang mendambakan itu. Kita juga memang merindukan itu. Sehingga puji Tuhan kepada jemaat kekasih yang telah merelakan uangmu. Meskipun Bapak Gembala tidak tahu, hanya Ibu Gembala yang memberi informasi. Ada Ibu kekasih ini kasih 100, ada Ibu kekasih ini sumbang 100. Untuk apa? Beli kipas angin katanya. Wah, puji Tuhan. Supaya sembari mereka duduk mendengarkan firman Allah, dia tidak kipas-kipas karena panas.
Meskipun kita tinggal di pantai, orang berkata mencari angin gampang, pergi ke pantai. Ternyata di pantai juga kadang panas. Jadi kita memerlukan kipas angin. Itu kata jemaat, puji Tuhan. Kita memerlukan itu. Semua kita membutuhkannya. Tidak terkecuali gereja ini. Allah tidak tertarik pada bangunan. Jika bangunan itu bagus, puji Tuhan. Memang kita membuat dia bagus. Sebab dalam kitab Hagai berkata, masakan kau tinggal di rumah bagus dan rumah Tuhan bocor. Allah marah kepada bangsa Israel. Rumahmu bagus, tetapi kenapa kau biarkan rumahmu bocor? Itu kata Tuhan. Tuhan juga mendambakan bait Allah dalam bentuk fisiknya juga bagus. Jadi luar biasa. Tetapi Allah tidak tertarik pada hal itu. Allah tertarik pada apa? Bangunan hatimu. Dia lebih tertarik pada hati saya dan saudara. Baik Allah yang ini nih, yang tubuh kita. Allah lebih tertarik. Dia lebih rindu untuk tinggal di hati saya dan saudara. Dia rindu untuk bertakhta di hati kita. Sehingga kalau dia bertakhta di hati kita, luar biasa. Kita bisa merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Jadi, biarkan Roh Kudus tinggal di hati kita. Jangan simpan sesuatu yang kotor di hati. Roh Kudus akan menjadi tersingkir dan terusir. Roh Kudus akan berkata, aku keluar, dia sudah masukkan sampah di hati. Lebih baik aku minggah, lebih baik aku pergi. Tetap masukkan Roh Kudus di sini. Kita pegang firman. Damai sejahtera Allah. Saudara tahu damai sejahtera Allah itu adalah atmosfer surga. Itu adalah suasana surga. Jadi kalau pagi hari ini saya dan saudara dijamah Tuhan dalam kebaktian minggu ini, minggu pertama di bulan Agustus, itu suasana surga. Suasana surga tidak ada kebencian. Karena damai sejahtera itu ciri khas suasana surga. Di surga hanya ada damai sejahtera. Di surga tidak ada air mata di sana dihapus. Di surga tidak ada penderitaan. Di surga tidak ada sakit penyakit di sana disembuhkan. Karena Kristus yang menjadi dokter yang ajaib di sana. Di sana hanya senang selama-lamanya. Saya dan saudara, surga menjadi tempat yang terindah. Semua orang mendambakan surga. Semua orang menginginkan surga. Oh, aku ingin mau masuk surga. Sehingga ada banyak kesaksian berkata dia di bawah surga, di bawah Tuhan melihat surga 3 hari tinggal di sana. Wah, puji Tuhan. Ada orang berkata dan bersaksi, aku telah dibawa malaikat untuk mengunjungi surga sampai 1 minggu di sana dan aku turun lagi ke bumi. Tapi sekali lagi dengar perkataanku ini. Orang kalau sudah ke surga, dia tidak akan pulang. Karena terlalu indah tempat itu. Orang kalau sudah sampai di surga, dia tidak akan ingat bumi lagi. Kenapa? Karena surga terlalu indah. Jadi mari saya dan saudara, surga, atmosfer surga adalah damai sejahtera. Dan damai itu bertakhta di atas hidup kita. Ada tantangan tersendiri bagi kita jemaat kekasih. Mama almarhumah, Mama Maria Fenitruma telah memberikan nama ini. Wah, aku pikir-pikir juga luar biasa. Kita memikullah nama ini, GPDI Damai. Wah, saya berpikir-pikir apakah mama ini benar-benar dia tanya Tuhan dan berdoa sebelum memberikan nama ini. Oh, aku percaya namanya hamba Tuhan, pasti dia bergumul dulu untuk memberikan nama pada sebuah gereja. Dan puji Tuhan, kita bisa melihat saudara menjadi anggotanya. Kita bernaung dan kita melayani di jemaat GPI Damai. Karena disodorkan nama itu pada kita jemaat GPI Damai, maka tidak sedikit kita juga menghadapi tantangan. Kita menghadapi banyak pergumulan. Orang bisa mencaci maki kita, orang bisa menghina akan kita. Lalu bagaimana sikap kita? Kita tetap berada dalam atmosfer surga, tetap rasa damai saja. Begitu mau naik pitam, begitu mau sudah tensi dia tinggi naik, karena orang telah mencaci maki. Kau ingat satu kalimat, aku jemaat GPDI, aku
cuma GP damai. Aku sembahyang di GP damai. Wah, masa aku tidak bawa damai? Jadi harus bawa damai. Masa aku ibadah di GPD damai tapi sifatku marah-marah? Aku harus bawa damai. Orang berkata, kau sembahyang di mana kakak? Aku sembahyang di GPD damai, Jalan Feri lurus pantai. Ya tapi kakak punya sifat tidak mencerminkan bahwa kakak ini punya damai. Kakak ini punya masalah sedikit-sedikit mau bunuh diri, ingin bunuh diri, ingin mengakhiri hidup. Tidak mencerminkan bahwa ada damai di hati kakak. Jadi saya dan saudara hidup begitu rupa, melayani Tuhan. Roma 14 ayat 17 berkata, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Kerajaan surga bukan bicara soal makan dan minum, tapi itu bicara tentang apa? Tentang damai. Miliki hati yang damai, hati yang tenang. Saya dan saudara, kita akan melihat Tuhan. Hati damai, hati penuh sukacita. Kita akan melihat Tuhan. Tuhan akan beracara di dalam kehidupan saya dan saudara. Tadi dalam Ibrani 12 ayatnya yang ke-15 dikatakan, sebab jika damai tidak ada pada kita, maka hal-hal ini akan terjadi. Ada 4 hal yang akan terjadi. Ibrani 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Yang pertama, menjauhkan diri dari kasih karunia. Kalau damai tidak ada di hati, yang pertama menjauhkan diri dari kasih karunia. Tidak tahu bersyukur. Dia pikir dia hidup sampai hari itu karena dia kuat. Dia tidak bilang, oh ini semua karena Tuhan. Enggak, dia bilang, saku hidup ini begini, sudah saya kuat. Memang saya jago sudah. Saya jago merawat diri, saya jago urus sapu diri, memberi makan, memberi istirahat pada tubuh yang ini, yang lemah ini, sehingga aku masih tetap ada sampai. Itu semua karena saya. Jadi semua berfokus pada saya, bukan berfokus pada Tuhan. Ada orang-orang seperti itu, tidak menyadari bahwa hidup ini hanya karena anugerah Tuhan. Jadi menjauhkan diri dari kasih karunia. Yang kedua, akan tumbuh akar kepahitan. Yang bahaya. Kalau damai tidak ada, akar kepahitannya akan muncul. Dia akan mengikat saya dan saudara. Dia akan mengikat orang itu sehingga tidak ada sukacita sama sekali. Karena hatinya sudah pahit. Semua apa-apa terasa pahit. Orang-orang semacam ini. Segala sesuatu terasa pahit. Pelayanan pahit. Semua berkorban terasa pahit. Menerima nasihat juga, menerima firman Allah terasa pahit masuk di hati. Akan ada akar kepahitan. Yang kedua, menimbulkan kerusuhan. Ada yang bahaya. Pertengkaran di tengah-tengah jemaat, pertengkaran di tengah-tengah keluarga seiman. Ada yang bahaya. Kalau damai hilang, ini yang terjadi. Mencemarkan banyak orang. Itu yang keempat. Kita hidup melayani Tuhan, miliki kasih, damai. Saya dan saudara punya damai. Jadi Allah hadir di sini. Allah ada bertakhta di hati kita. Undang dia hadir dan masuk dalam hidup kita. Jangan biarkan akar kepahitan menggerogoti hidup saya dan saudara. Gak boleh. Jangan simpan kebencian di sini. Kita buang jauh-jauh. Kita mau pingin masuk surga. Kita mau pingin hidup diberkati Tuhan. Kejarlah kebenaran, kejarlah keadilan. Tetap hidup melayani, punya pengampunan. Saya percaya saudara mungkin pernah dikecewakan. Di antara saudara pernah mungkin dikhianati. Tetapi mari kita melepaskan pengampunan. Doa Yesus Kristus di atas kayu salib. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini luar biasa. Sudah digantung, sudah disalib, tapi pengampunan yang keluar dari mulutnya. Mari kita terapkan ini. Memang rasanya sakit sekali. Korban itu memang sakit. Kita berkorban untuk Tuhan. Yang namanya korban perasaan, itu memang dia sakit. Bangsa Israel mempersembahkan korban, itu harus digorok. Kambing domba harus dipotong, lembu sapi kah, dipersembahkan, dibakar, dipersembahkan buat Tuhan. Itu harus disembelih.
dan itu memang sakit. Namanya korban. Mengampuni itu memang terasa sakit. Tetapi percaya, buahnya luar biasa. Kita akan melihat berkat Allah di balik semua. Kita akan melihat berkat Allah. Jadi Allah hadir di sini. Baik Allah, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. 1 Korintus 6 ayat 19, paling tidak ada 4 yang dimaksud dengan bait Allah. 1 Korintus 6 ayat 19, yang pertama bait Allah secara pribadi, individu. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Jadi Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ini bait Allah yang dimaksud. Yang pertama adalah secara individu, secara pribadi masing-masing perorangan, saya dan saudara. Melayani Tuhan harus punya Roh Kudus. Itu yang selalu kita bilang, ada Roh Kudus. Melayani Tuhan itu harus punya Roh Kudus. Dan yang kedua, bait Allah sebagai persekutuan, himpunan orang percaya. Itu yang kedua. 1 Korintus 3 ayat 16 berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Kita, kata kamu, itu melingkupi banyak orang. Jadi bait Allah sebagai persekutuan, himpunan orang percaya, eklesia dalam bahasa Yunani. Himpunan orang yang beribadah seperti pagi hari ini saya dan saudara beribadah. Ini yang dimaksud dengan bait Allah. Bukan pada gedung, saya dan saudara secara persekutuan. 1 Korintus 3 ayatnya yang ke-17 juga berkata, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, kata firman Allah, aku akan membinasakan orang ini. Saulus dalam perjalanan untuk dia menangkap dan membunuh orang-orang percaya kepada Kristus. Dalam sebuah perjalanan di Damaskus, kita lihat kemuliaan Allah telah menghalangi perjalanan jahatnya itu, sehingga kita melihat dia terkapar jatuh ke tanah tersungkur. Karena kemuliaan itu membuat dia sampai buta 3 hari, tidak bisa melihat. Terdengar suara Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiayakan aku? Saulus menjadi bingung dan berkata, sebenarnya siapa yang aku aniaya? Sebenarnya siapa kamu sehingga aku bisa menganiayamu? Itu adalah Kristus menganiaya jemaat Tuhan, menganiaya Tuhan. Allah bisa campur tangan, Allah bisa terlibat di dalamnya. Jadi siapa yang membinasakan bait Allah, dia berurusan dengan Tuhan. Mari jaga sikap hati. Dan yang kedua, yang ketiga, bait Allah yang sifatnya adalah himpunan orang percaya secara umum, secara universal. Di dalam Wahyu pasal 7 ayat 9 berkata, kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak, tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan takhta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun palem di tangan mereka. Ini adalah gereja bait Allah secara umum, universal, yang sudah himpunan banyak orang dari semua suku, kaum, bangsa, dan suku, kaum, dan bahasa. Ini sudah melingkupi banyak orang. Dan yang terakhir, bait Allah yang dimaksud adalah gereja, jemaat GP, bangunan. Ada horden, ada jendela, dan bahkan ada alat musik. Kita beribadah di dalam. Ini bait Allah secara fisik. Yang kita bergumul, kita membangunnya luar biasa. Tetap ada damai. Puji Tuhan. Biarlah sukacita menghiasi wajahmu. Pagi hari ini saya lihat saudara sukacita, cerah-cerah. Haleluya. Puji Tuhan. Berarti pertanda saudara ada damai di hati. Amin. Saya tidak peduli saudara biar dalam hati bilang, Bapak Gembala kayak tidak tahu satu masalah. Saya tidak pusing dengan itu. Kau dalam hati mungkin berkata, Bapak Gembala macam tidak tahu satu persoalan. Enak sekali ngomong begitu, saya tidak pusing.
Pokoknya yang saya lihat saudara pagi hari muka paling cerah sekali. Luar biasa. Berarti pertanda saudara hari ini penuh kemuliaan. Puji Tuhan saudara. Jadi jangan simpan kebencian. Kita buang akar kepahitan. Tetap percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan mau kita tetap maju, tetap setia, tetap punya iman yang benar, tetap punya iman yang luar biasa kepada Tuhan. Haleluya. Tetap doa. Doa tidak akan membuat masalahmu hilang. Sekali lagi, doa tidak akan bisa membuat persoalanmu hilang. Paling tidak, doa membuat kau tetap bertahan. Doa membuat kau tetap maju dalam pelayanan. Iman yang kecil bisa pindahkan gunung. Dia tercampak, tercabut dan pindah ke lautan. Tetapi iman yang benar, meskipun gunung tidak pindah-pindah, kau tetap percaya. Jadi tetap miliki. Iman yang kecil bisa pindahkan gunung. Tetapi iman yang benar, meskipun gunung tidak pindah, kau tetap percaya Tuhan. Gunung masalah, gunung persoalan, gunung pergumulan, gunung sakit penyakit. Sudah doa, kok nggak sembuh-sembuh. Sudah doa, tapi kok masalah tetap datang. Tetapi kita tetap memilih percaya kepada Tuhan. Sadrak, Mesak dan Abednego berkata, jika kami mati juga di dalam dapur api, tidak masalah, kami tetap percaya. Kalau tuh dia luputkan kami dari api ini, oh kami percaya. Tapi kalau tidak juga tidak masalah, kami juga tetap percaya. Jadi mau diluputkan ke tidak ke, kami tetap ambil keputusan, tetap percaya kepada Tuhan. Jadi tetap maju, tetap setia. Buang segala sampah yang ada pada hati. Kita buang jauh-jauh. Tidak enak sekali jika kita menaruh kebencian di dalam hati. Itu hanya akan bisa menimbulkan berbagai macam sakit penyakit. Tetapi hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah keringkan Tuhan. Hati, pokoknya hati gembira saja. Luar biasa. Melayani Tuhan hati gembira. Biar beras di rumah habis, minyak goreng habis, tetap hati gembira. Tetap melayani Tuhan, tetap bersyukur. Haleluya. Biar makan nasi hanya disiram kecap 3 tetes, makan nasi kosong, gak masalah. Hati tetap sukacita. Hati tetap sukacita melayani Tuhan. Pokoknya hati terus gembira. Baik Allah, saya dan saudara kudus berdiam di sini. Jadi mari kebencian kita buang. Tubuh dan darah Kristus akan memberikan kita kemenangan. Tubuh dan darah Kristus akan memberikan kita kemenangan yang luar biasa. Jangan kita menaruh hal-hal yang hanya membuat kita bertentangan dengan Allah. Tetap maju. Doa itu akan mengubah segala sesuatu. Satu kali ada seorang anak kecil yang dia berkata kepada ayahnya, Pak, aku lihat Bapak ini rajin sembahyang. Saya perhatikan Bapak ini rajin doa. Bukankah kita miskin terus? Bapak lihat, Bapak rajin doa tapi kita tetap susah. Bapak rajin doa tapi kita punya hidup tetap begini. Apa sih kenapa apa yang membuat Bapak tetap begitu? Berupa sampai doa-doa terus. Kita tidak dapat apa-apa. Dari Bapak punya hasil doa kita dan tidak dapat apa-apa. Betul nak, kata ayah. Betul. Bapak doa kita tidak dapat apa-apa. Tetapi paling tidak Bapak doa, ada banyak hal yang hilang dari Bapak. Kita bukan dapat sesuatu, tapi banyak hilang dari kita. Khususnya dari Bapak. Apa yang hilang Pak? Ego, kebencian. Banyak doa hidup makin rendah hati. Itu yang hilang. Kata ayahnya kepada anaknya, itu yang hilang. Kita bukan dapat sesuatu, malah kita kehilangan sesuatu. Apa itu? Kebencian, taruh akar kepada itu hilang semua. Karena kita hidup dekat dengan Tuhan. Jadi kasih, biarlah memberikan kita kemenangan, memberikan kita kekuatan. Jadi saya percaya saudaraku, tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh darah Kristus, termasuk kebencian ini. Jangan simpan kebencian. Itu hanya menghambat berkat. Seperti yang saya sampaikan. Satu kali ada ular yang masuk di dalam gudang perkakas. Di dalam perkakas tukang itu ada gergaji di dalam. Dia masuk ke sana dan tidak sengaja dia menyenggol gergaji yang tajam. Tubuhnya berdarah. Dan kemudian balik dia melilit dan dia melingkar gergaji. Dia pikir itu musuhnya. Semakin kuat dia melingkar gergaji itu, mati dia, kehabisan darah dan putus badan. Makin kuat kita menahan kebencian, kita akan mati. Percaya saudara, kebencian itu
Gak ada untungnya bagi saya dan saudara. Kebencian itu adalah sama seperti kita yang minum racun, kita berharap orang sana yang mati. Kita yang akan mati. Kita yang minum racun, kita berkata nanti kau mati. Wah, kita yang mati, kita yang minum racun. Karena kita yang menaruh kebencian itu. Makin kuat kita menaruh kebencian terhadap siapapun, terhadap orang itu, kita berharap bahwa kita yang menang. Kau kalah karena saya benci kau luar biasa. Kita yang akan mati, saudara. Seperti ular yang melilit gergaji, dia pikir itu musuhnya, sehingga begitu kuat dia lilit, makin berdarah, dan dia akan mati olehnya. Jadi kebencian itu mari kita buang dengan hati yang penuh sukacita melayani Tuhan. Itu penghambat berkat. Hanya dengan kekudusan kau bisa melihat Tuhan, kata firman. Saya diizinkan Roh Kudus masuk dalam hati. Pagi hari ini, mari tundukkan kepala. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya, saudara mungkin disakiti. Bukan orang jauh, tetapi bisa jadi itu keluarga sendiri. Bisa jadi itu suami, bisa jadi itu istri, bisa jadi itu anak-anak. Tetapi haleluya, firman Allah memerdekakan kita. Terima kasih Bapak di surga.